Kita kembali ke kabar dari dalam negeri. Pemirsa, warga Bogor digegerkan dengan penemuan seorang wanita tergeletak di pinggir jalan Soleh Iskandar Bogor pada Sabtu dini hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Guys, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup menggemparkan warga Bogor, di mana seorang wanita muda ditemukan tergeletak tidak bernyawa di kawasan Simpang Yasmin, Kota Bogor. Awalnya, korban hanya berpamitan untuk pergi ngopi bersama teman-temannya. Tapi ya guys, siapa sangka pertemuan malam itu justru menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Dan yang bikin kasus ini makin ramai diperbincangkan, polisi sampai melakukan aksi kejar-kejaran dramatis di jalan tol demi menangkap pelaku yang berusaha kabur seperti di film-film. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di malam itu? Siapa sih sosok pelaku dan apa motif dibalik kematian tragis ini? Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama intronya. Yuk langsung aja kita bahas kasusnya bersama aku Ruth Fermiati di Kisah True Crime. Sabtu 23 Mei 2026 tengah malam sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat, warga di kawasan Jalan Soleh Iskandar, tepatnya di Simpang Yasmin, Kota Bogor, dikejutkan dengan penemuan seorang wanita yang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi kepala tertutup kain. Saat itu seorang warga yang pertama kali menemukan tubuh wanita tersebut langsung mendekat untuk memeriksa keadaannya, dan saat itu korban diketahui masih hidup. Namun nafasnya sudah tersenggal-senggal dan tubuhnya terlihat lemah tak berdaya. Melihat kondisi korban yang saat itu sangat memprihatinkan, warga tersebut segera menghubungi layanan darurat 110 dan tersambung di Polres Bogor Kota. Dan tak lama kemudian pihak kepolisian bersama tim Inavis tiba di lokasi untuk melakukan penanganan. Namun naasnya, sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, wanita tersebut dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Hermina. Awalnya penemuan jasad wanita tanpa identitas ini diduga merupakan korban begal ataupun perampokan. Akan tetapi setelah polisi melakukan pendalaman dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, muncul fakta yang cukup mengejutkan. Dari hasil rekaman CCTV, terlihat korban diduga terjatuh dari atas jembatan layang tol Bogor Outer Ring Road atau BOR. Dan tak berhenti sampai di situ saja, polisi kemudian memeriksa rekaman lain pada waktu yang sama ketika korban terjatuh. Dalam rekaman tersebut, tampak sebuah mobil berhenti di sisi jembatan tol. Seseorang terlihat keluar dari mobil dan diduga membuang sesuatu dari atas jembatan sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam mobil dan langsung melaju meninggalkan lokasi. Melihat adanya kejanggalan tersebut, pihak kepolisian segera mencatat nomor plat kendaraan yang dicurigai terlibat dalam kejadian tersebut. Dan di sisi lain, tim kepolisian juga mulai menyelidiki identitas korban dengan melakukan analisis sidik jari, hingga akhirnya diketahui bahwa wanita tersebut bernama Anggi Aulia Arsyad berusia 25 tahun. Setelah polisi berhasil mengetahui identitas korban sebagai Anggi Aulia Arsyad, pihak kepolisian kemudian mulai melakukan penyelidikan lebih dalam dengan menelusuri alamat tempat tinggal korban yang diketahui dari hasil pemeriksaan identitas dan sidik jari. Namun sebelum kita lanjut ke proses penyelidikan polisi, yuk kita bahas dulu sosok korban dalam kasus ini. Anggi Aulia Arsyad, gadis berusia 26 tahun ini diketahui merupakan warga Kemang, Kabupaten Bogor. Di dunia pekerjaan, karir Anggi bisa dibilang cukup mentereng. Ia bekerja di sebuah kantor hukum di kawasan Sawangan, Depok. Namun siapa sangka di balik karir dan kehidupannya yang terlihat baik-baik saja, Anggi ternyata memiliki masa kecil yang cukup berat. Sejak masih balita, Anggi harus kehilangan kedua orang tuanya untuk selamanya karena meninggal dunia, dan saat itu Anggi masih berada di Makassar. Melihat kondisi tersebut, pamannya yang bernama Samsudin kemudian mengambil alih tanggung jawab untuk merawat Anggi, lalu Anggi dibawa pindah ke Bogor untuk dibesarkan, disekolahkan, dan diasuh layaknya anak sendiri. Dan menurut Samsudin yang sudah dianggap sebagai ayah pengganti oleh Anggi,
Sejak kecil Anggi dikenal sebagai sosok anak yang periang, rajin, dan mandiri. Dan hal itu terbukti ketika Anggi tumbuh dewasa setelah lulus dari SD, SMP, hingga SMK. Anggi tidak serta-merta hanya bergantung kepada Samsudin. Dengan mental yang kuat, rajin bekerja, dan penuh semangat, Anggi perlahan berjuang sendiri demi masa depannya hingga akhirnya berhasil meraih gelar sarjana strata 1 dari hasil jeripayahnya sendiri. Samsudin juga mengatakan bahwa Anggi adalah anak yang sangat berbakti kepada keluarga, yaitu dibuktikan dengan Anggi ikut membantu Samsudin dalam membiayai sekolah adik-adiknya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada keluarga yang telah membesarkannya sejak kecil. Setelah berhasil mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri, Anggi bahkan mampu membeli sebuah mobil pribadi Toyota Yaris berwarna orange dengan nopol B2903 SKK dari hasil kerja kerasnya sendiri. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke proses penyelidikan polisi ya guys. Setelah pihak kepolisian mendatangi rumah Anggi sesuai identitas yang berhasil ditemukan, saat itu polisi menyampaikan kabar duka kepada keluarga bahwa seorang wanita korban dugaan pembunuhan yang ditemukan di Simpang Yasmin diduga adalah Anggi Aulia Arsyad. Betapa syoknya dan hancurnya perasaan keluarga saat itu. Dan seketika suasana rumah mendadak berubah penuh tangisan dan kepanikan. Terlebih selama ini keluarga sama sekali tidak menyangka jika malam itu akan menjadi malam terakhir Anggi pulang ke rumah. Saat polisi mulai meminta keterangan kepada pihak keluarga, ayah pengganti Anggi yaitu Samsudin kemudian menjelaskan bahwa terakhir kali Anggi terlihat pada hari Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 8 malam. Saat itu Anggi baru saja pulang bekerja dengan mengendarai motor seperti biasanya. Namun setelah sampai di rumah, Anggi sempat berganti pakaian lalu berpamitan kepada keluarga dengan alasan ingin bertemu atau meet up bersama teman-temannya untuk minum kopi. Anggi kemudian menyimpan motor miliknya dan memilih membawa mobil Toyota Yaris Orange miliknya keluar rumah. Sebelum pergi, keluarga juga sempat mengingatkan agar Anggi tidak pulang terlalu larut malam. Namun tidak ada satupun anggota keluarga yang menyangka bahwa itu akan menjadi percakapan terakhir mereka bersama Anggi. Polisi kemudian kembali menanyakan kepada pihak keluarga mengenai siapa saja orang yang belakangan ini diketahui dekat dengan Anggi. Dan dari situlah polisi mendapatkan satu nama yang mulai menjadi perhatian penyidik, yaitu seorang pria bernama Muhammad Febrian. Menurut keterangan keluarga, pria tersebut merupakan salah satu orang yang beberapa hari terakhir cukup sering menghubungi Anggi. Dan di sisi lain, tim kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan CCTV dan olah TKP juga menerima informasi penting mengenai keberadaan terduga pelaku yang diketahui bergerak menuju arah Garut, Jawa Barat. Dan tak ingin kehilangan jejak, tim Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Resmo Polda Jawa Barat langsung bergerak melakukan pengejaran. Kami dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, Resmo Polda Jabar, berhentikan mobil Anda atau kami ambil tindakan tegas terukur. Guling. Udah guling. Pelaku yang saat itu mengendarai mobil Toyota Yaris milik Anggi terus menancap gas meskipun polisi sudah berkali-kali memberikan peringatan agar menyerahkan diri. Namun bukannya berhenti, pelaku justru semakin nekat mencoba melarikan diri demi menghindari kejaran aparat. Karena khawatir aksi tersebut membahayakan pengendara lain di jalan tol, polisi akhirnya memberikan peringatan tegas terakhir. Tetapi saat peringatan itu kembali tidak dihiraukan, petugas dengan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian ban mobil yang dikendarai pelaku. Akibatnya, mobil kehilangan kendali, oleng lalu keluar jalur sebelum akhirnya mengalami kecelakaan dengan kondisi kendaraan ringsek parah. Setelah polisi berhasil melumpuhkan kendaraan pelaku dengan menembakkan peluru ke arah ban mobil, saat itu pelaku akhirnya berhasil diamankan. Pelaku kemudian langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Diketahui pelaku seperti yang sudah kita jelaskan di awal ya, bernama Muhammad Febrian atau yang biasa dipanggil Febri Ambon.
Usianya diketahui kurang lebih sama dengan Anggi, yaitu 26 tahun, dan ternyata Febri merupakan teman Anggi semasa sekolah di kejuruan dulu. Dalam kesehariannya, Febri Ambon diketahui pernah bergabung dalam klub sepak bola dan bela diri. Bahkan beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Febri sempat menjadi coach atau pelatih untuk klub sepak bola anak-anak. Namun di balik aktivitas yang cukup terlihat aktif tersebut, Febri ternyata juga dikenal sebagai sosok yang cukup sering berselancar di dunia maya. Ia bahkan kerap menampilkan dirinya sebagai konten kreator di media sosial, tetapi fakta sebenarnya cukup mengejutkan. Di balik kehidupan media sosial yang terlihat normal itu, Febri ternyata diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjalani kehidupan yang jauh dari kata mapan. Tanggal 2 Mei 2026 menjadi awal mula ketika Febri kembali ketemu dengan Anggi setelah sekian lama tidak berkomunikasi sejak masa SMK. Pertemuan itu awalnya berjalan biasa saja. Keduanya saling bertanya kabar, mengingat masa sekolah hingga akhirnya memutuskan untuk bertemu secara langsung. Namun siapa sangka ya guys, dari pertemuan sederhana itulah semuanya perlahan berubah menjadi awal dari tragedi yang mengerikan ini. Dalam pertemuan pertama tersebut, Anggi tanpa sengaja sempat mengucapkan kalimat yang ternyata membuat Febri merasa sangat tersinggung. Menurut hasil pemeriksaan, Anggi sempat berkata, "Kasian ya udah gak ada orang tua." Kalimat yang mungkin bagi sebagian orang terdengar biasa itu, ternyata terus terngiang di kepala Febri. Pertemuan hari itu pun berakhir, tetapi Febri pulang dengan membawa rasa kesal dan dendam yang mulai dipendam seorang diri. Hari demi hari berlalu, namun ucapan Anggi justru semakin menghantui pikirannya. Ditambah lagi Febri juga mulai sering melihat kehidupan Anggi di media sosial yang terlihat penuh kebahagiaan, pekerjaan bagus, kendaraan pribadi hingga gaya hidup yang terlihat mapan. Semua itu terasa sangat kontras dengan kehidupan Febri yang sedang ia jalani. Rasa iri, sakit hati, dan dendam perlahan bercampur menjadi satu. Dan dari situlah, menurut penyelidikan polisi, Febri mulai merencanakan ide gilanya. Hingga akhirnya Febri kembali mengatur pertemuan kedua dengan Anggi pada tanggal 22 Mei 2026 di sebuah kafe. Dan tanpa menaruh curiga sedikit pun, Anggi menyetujui ajakan tersebut. Setelah mereka bertemu dan menghabiskan waktu beberapa saat di dalam kafe, keduanya kemudian berencana untuk pulang. Namun situasi mulai berubah ketika mereka berada di dalam mobil. Di saat itulah Febri Ambon tiba-tiba mulai membahas rasa sakit hatinya terhadap ucapan Anggi pada pertemuan sebelumnya. Febri mengaku tidak terima dengan perkataan Anggi yang menyinggung soal orang tuanya. Dan tanpa diduga, Febri kemudian mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang yang ternyata sudah ia siapkan sebelum pertemuan dengan Anggi malam itu. Melihat hal tersebut, Anggi langsung syok dan ketakutan. Suasana di dalam mobil yang awalnya biasa saja berubah menjadi mencekam. Febri lalu mengancam Anggi dan meminta sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi atas rasa sakit hati yang ia pendam. Ia mengatakan jika Anggi ingin selamat, maka Anggi harus memberikan sejumlah uang kepadanya. Dan dalam kondisi panik dan ketakutan, Anggi akhirnya menyerahkan uang sebesar 4 juta rupiah kepada Febri. Namun ternyata uang tersebut tidak membuat Febri berhenti. Setelah mendapatkan uang dari Anggi, Febri justru semakin nekat. Menurut hasil penyelidikan polisi, Febri kemudian menjerat leher Anggi menggunakan sebuah dasi berwarna biru hingga membuat Anggi kehilangan kesadaran. Di tengah kondisi Anggi yang sudah pingsan itulah, Febri mulai berkeliling mencari lokasi yang dianggap aman untuk membuang tubuh korban. Hingga akhirnya ketika mobil berada di atas jembatan layang tol Bogor Outer Ring Road atau BOR, Febri menghentikan mobil di sisi jembatan. Dan dari pintu sebelah kiri kendaraan, Febri kemudian melempar tubuh Anggi ke bawah jembatan layang. Setelah itu, Febri langsung kembali masuk ke dalam mobil dan melarikan diri dari lokasi kejadian, seperti yang sudah kita bahas di awal video. Atas perbuatannya, Muhammad Febrian dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 479 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, serta pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tahun 1951. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka terancam hukuman pidana minimal 15 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara.
Namun ya guys, di tengah ramainya kasus ini sempat muncul kabar yang mengatakan bahwa Febri Ambon dan Anggi memiliki hubungan spesial layaknya sepasang kekasih. Akan tetapi kabar tersebut langsung dibantah oleh ayah pengganti Anggi, yaitu Syamsuddin. Syamsuddin menegaskan bahwa Anggi dan pelaku tidak memiliki hubungan asmara apapun. Hal itu juga diperkuat oleh kakak Anggi yang bernama Humairah. Menurut Humairah, hubungan Anggi dan pelaku hanyalah sebatas teman semasa SMA. Bahkan ya, Humairah juga mengatakan sebuah kalimat yang cukup membuat hati banyak orang tersentuh. Adik aku berpendidikan, adik aku sudah menikah. Calonnya sudah datang dan lamarannya akan diadakan bulan depan. Kalimat itu seolah menjadi gambaran bahwa Anggi sebenarnya sedang berada di titik bahagia dalam hidupnya. Ia memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang menyayanginya, hingga rencana masa depan bersama calon pasangan hidupnya. Namun semuanya itu harus berakhir tragis hanya karena rasa iri, sakit hati, dan dendam seseorang. Sementara itu, setelah sebelumnya berada di Rumah Sakit Hermina Kota Bogor untuk penanganan medis awal, jenazah Anggi kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkari R. Said Sukanto di Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani proses autopsi lebih lanjut. Dari hasil sementara autopsi ditemukan adanya pendarahan di bagian kepala, tulang rusuk patah, pendarahan di bagian perut, dan sejumlah luka lainnya. Setelah seluruh proses autopsi selesai dilakukan, jenazah Anggi akhirnya diserahkan kembali ke pihak keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan di TPU Kemang. Nah, itu tadi ya guys, kisah tragis yang dialami Anggi Aulia Arsyad, seorang gadis cantik, baik hati, mandiri, dan sangat berbakti kepada keluarganya. Jujur aja ya guys, menurut kalian, percaya nggak sih kalau motif semuanya ini cuma karena sakit hati akibat ucapan soal orang tua? Kalau menurut aku pribadi, kemungkinan ada faktor lain yang jauh lebih kuat, yaitu rasa iri hati terhadap kehidupan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh Anggi. Karena kalau kita lihat ya, kehidupan Anggi dan pelaku memang sangat bertolak belakang. Anggi memiliki pekerjaan bagus, pendidikan tinggi, kendaraan pribadi, keluarga yang menyayanginya, bahkan sedang mempersiapkan masa depan dan rencana pernikahan. Sedangkan di sisi lain, pelaku justru hidup dengan kondisi yang jauh berbeda. Dan bisa jadi ya guys, rasa iri yang terus dipendam itulah yang akhirnya berubah menjadi dendam, lalu berujung pada niat untuk merampas apa yang dimiliki oleh Anggi. Tapi sekali lagi, semua itu tentu akan dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum dan persidangan nantinya. Ya udah deh guys, mari kita sama-sama doakan semoga almarhumah Anggi Aulia Arsyad diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan menghadapi cobaan berat ini. Amin. Dan seperti biasa ya guys, aku juga mau ingetin kalian, hati-hati ketika ketemu seseorang, bahkan ya, meskipun orang itu adalah teman lama sekalipun. Karena ya, kadang rasa iri dan dendam bisa datang dari orang yang selama ini terlihat paling dekat dengan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.